Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nadia dengan NIM 200320031. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah manajemen risiko bisnis yang bertemakan budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Yang pertama ada pengertian risiko. Risiko adalah suatu pola perilaku pegawai dalam berinteraksi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan setiap proses dalam pengambilan keputusan. Namun, keberhasilan mengkomunikasi atau mengintegrasikan sebuah manajemen risiko dalam organisasi tidak terletak pada teknisnya, akan tetapi tergantung pada peserta organisasi selaku pengambil atau pengelola risiko dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu ada tahap pengembangan budaya risiko. Tahap pengembangan budaya risiko ini diwujudkan melalui pemahaman atau pengolahan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan. Adapun beberapa tahap yang penting dalam pengembangan budaya risiko yaitu 1. Membentuk suatu kinerja manajemen risiko sebagai pusat untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur risiko ke seluruh jenjang organisasi. Yang kedua, menyusun manual kode etik. Yang ketiga, merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat, menjadikan manajemen risiko sebagai syarat untuk menduduki semua posisi manajemen. Yang kelima, menerapkan sanksi bagi pelaksana atau pengambil risiko. Yang keenam, yaitu memberikan intensif guna mendorong pegawai dalam mengelola risiko dengan baik. Yang ketujuh, yaitu menerapkan seperangkat aturan agar pegawai tidak berani mengambil risiko yang berlebihan. Yang terakhir yaitu memasukkan penilaian kinerja pengelola risiko ke dalam proses penilaian kinerja pegawai. Ketiga, strategi pengembangan budaya peduli risiko. Untuk membangun budaya peduli risiko diperlukan suatu strategi pengembangan budaya peduli risiko yang mencerminkan adanya keterpaduan langkah antar pihak, manajemen atau pemimpin dengan unit internasional. Adapun langkah-langkah penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya peduli risiko yaitu 1. Komitmen pemimpin untuk menciptakan suatu irama yang sama. Yang kedua, perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Yang ketiga, berbagi pengetahuan tentang budaya peduli risiko. Yang keempat, kesinambungan dan konsistensi. Yang kelima, ketetapan metode pengembangan manajemen risiko. Selanjutnya, manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbarui sebuah organisasi. Manajemen perubahan ini juga sering dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia, karena yang menjadi objek utama dalam perubahan adalah sumber daya manusia itu sendiri. Manajemen perubahan dalam suatu organisasi umumnya dilakukan dengan perubahan kebijakan yang sederhana, sehingga kebijakan yang kompleks dan berpengaruh terhadap sebuah organisasi itu akan diikuti dengan sendirinya. Adapun tujuan dari manajemen perubahan adalah agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan di bidang pelayanan yang berkualitas. Adapun 3 tujuan manajemen perubahan yang menjadi dasar dari perlunya perubahan dalam sebuah organisasi antara lain yaitu mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal organisasi. Yang ketiga, untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Adapun upaya ini termasuk perbaikan dari efektivitas ketenagakerjaan organisasi. 3. Adanya tipe perubahan. Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. Tipe yang pertama yaitu perubahan rutin, di mana perubahan ini perubahan yang telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan,
yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai oleh organisasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi itu memberi sebuah pelayanan. Materi selanjutnya yaitu keempat, komponen manajemen perubahan. Secara umum, ada 8 komponen pada manajemen perubahan, antara lain 1. Tujuan perubahan, 2. Aspek strategis yang perlu diubah, 3. Strategi perubahan yang diterapkan, 4. Sumber daya, 5. Pimpinan perubahan, 6. Agent of change, 7. Organisasi, 4. Target audience yang dipastikan. Selanjutnya, tingkat manajemen perubahan dalam organisasi. Ada beberapa tingkat dasar manajemen perubahan dalam sebuah organisasi. Yang pertama, yaitu perubahan individu. Pada tingkat ini adalah yang paling dasar dari sebuah proses manajemen perubahan. Setiap individu memang selalu akan mengalami perubahan, namun perubahan tersebut tidak secara otomatis ke arah yang diinginkan. Yang kedua itu perubahan organisasi. Manajemen organisasi dalam organisasi ini berkaitan erat dengan manajemen proyek. Jika manajemen proyek berguna untuk memastikan solusi dari proyek yang dirancang, maka manajemen perubahan berperan untuk memastikan solusi tersebut itu dapat bekerja secara efektif. Yang ketiga yaitu ada perubahan kemampuan organisasi. Pada tingkat ini, manajemen perubahan berperan secara langsung untuk mengelola organisasi secara efektif maupun beradaptasi dengan perubahan dunia dan lingkungan organisasi. Manajemen perubahan di sini bisa lebih kompleks, mencakup segala aspek organisasi. Sekian dari penyampaian materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.